Kangmu yang kita panggil aja Abe adalah pria sederhana yang menjalani keseharian sebagai bapak rumah tangga. Setiap pagi ia bangun lebih awal untuk membersihkan rumah dan menyiapkan sarapan untuk istrinya. Kang Mission yang kita panggil saja Iem. Meski Abe terlihat seperti orang biasa yang jauh dari kesan hebat, Iem tetap mencintainya apa adanya, bukan ada apanya. Abe juga bekerja sebagai sopir antar jemput anak sekolah. Ia menikmati pekerjaannya dan selalu menunjukkan sikap ceria saat bekerja, membuatnya disukai oleh anak-anak dan para orang tua. Meskipun terkadang ia melakukan hal ekstrim untuk menghibur anak-anak. Di sisi lain, Iem yang berprofesi sebagai detektif ternama tengah sibuk menyelidiki sebuah kasus besar. Ia mendapatkan petunjuk penting mengenai keberadaan bos narkoboy besar yang selama ini menjadi buronan polisi. Nama bos tersebut adalah Ma Changgi. Rekan-rekannya di kepolisian pun tak henti-hentinya mengagumi kinerja Iem, yang dikenal cerdas, berani, dan sangat cekatan. Berbekal informasi tersebut, Iem dan timnya segera menuju lokasi yang dicurigai sebagai markas bos tersebut. Namun, setibanya di TKP, mereka dihadang oleh anak buah sang bos. Tidak gentar, Iem menghadapi mereka seorang diri dengan keterampilan bela diri dan ketangkasannya. Ia berhasil melumpuhkan semua anak buah sang bos dan melaju ke kantor utama. Namun, meski berhasil menerobos masuk, Iem tidak menemukan tanda-tanda keberadaan narkoboy dan sang bos terlihat santai di dalam ruang. 뭐라 하냐? 사과는 청송이. Di tengah kebuntuannya, Iem tiba-tiba menyadari sesuatu yang mencurigakan. Kertas arsir yang ada di ruangan, dia pun mencobanya dan kertas itu berisikan kode plat mobil yang menjadi cara transaksi para bos itu. Ia pun menyerahkan kode itu kepada rekannya agar mereka mencari mobil dengan plat itu karena jelas mobil itu berisikan narkoboy. Setelah melakukan pencarian intensif, akhirnya Iem dan timnya berhasil menemukan narkoboy yang bersembunyi di salah satu mobil. 0919 물건 찾았습니다. Keberhasilan ini sekali lagi membuktikan kecerdikan dan insting tajam Iem sebagai detektif. Untuk merayakan keberhasilan tersebut, Iem dan timnya mengadakan pesta kecil di rumah Iem di sana. Abe, suami sederhana namun penuh perhatian, sibuk menyiapkan berbagai hidangan untuk para tamu. Meski terlihat seperti pria biasa, Abe dengan tulus ingin membuat semua orang merasa nyaman dan terutama istrinya yang ia sayangi. Di tengah pesta, Abe meminta tolong kepada salah satu rekan Iem untuk memberikan sarung tangan khusus kepada istrinya. Sarung tangan ini sengaja disiapkan agar tangan Iem tidak terasa nyeri lagi saat bertugas. Perhatian kecil namun penuh makna dari Abe ini menunjukkan betapa dalamnya cinta dia terhadap istrinya. Namun di sisi lain kota, seorang wanita misterius bernama Baek Sun-woo, yang kita panggil saja Inah, terlihat dalam pelarian. Ia menyimpan sebuah flash disk yang berisi informasi penting mengenai korupsi yang dilakukan oknum jenderal. Ina terus berusaha kabur dari kejaran mereka, tetapi akhirnya ia tertangkap. Di saat genting, Ina berhasil meloloskan diri dengan susah payah. Namun dalam pelariannya, salah satu pengejarnya menembakkan peluru yang mengenai tubuhnya. Dalam keadaan kritis, Ina jatuh dari atas sebuah gedung tinggi membuat situasi semakin dramatis. Keesokan harinya, Iem ditugaskan untuk menangani kasus jatuhnya Ina dari atap gedung. Saat memeriksa lebih dalam, ia menyadari bahwa Ina bukan jatuh secara kebetulan, melainkan sedang dikejar oleh sekelompok orang berbahaya. Demi melindungi Ina dari ancaman lebih lanjut, ia memutuskan untuk mengambil langkah cerdas. Ia meminta Rea, rekannya, untuk memberitahu media bahwa Ina sudah tewas. Strategi ini dilakukan agar para pengejar Ina berpikir bahwa Ina tidak lagi menjadi ancaman dan mereka berhenti mencarinya. Saat berada di rumah sakit untuk memantau kondisi Ina yang masih kritis, salah satu rekan Iem akhirnya memberikan sarung tangan khusus pemberian dari Abe. Iem tersenyum kecil, menyadari perhatian suaminya yang selama ini selalu peduli padanya dengan cara-cara sederhana. Namun malam harinya situasi tak terduga terjadi. Saat Abe sedang dalam perjalanan pulang, ia secara tidak sengaja melihat seorang wanita yang tampak panik dan tengah melarikan diri. Wanita itu ternyata sedang dikejar oleh sekelompok orang yang sama dengan yang mengejar Inah. Abe dengan nalurinya yang masih tajam segera turun tangan membantu wanita tersebut. Dalam pertarungan singkat, Abe berhasil melumpuhkan semua pengejar berkat keterampilan tempur yang dulu ia kuasai. Setelah situasi mereda, wanita itu akhirnya memperkenalkan dirinya. Namanya adalah Hiju. Kita panggil saja Ipeh, teman lama Abe. Ipeh mengungkapkan bahwa ia sedang terlibat dalam masalah besar dengan suaminya, Jongsan. Kita panggil saja Ensan, yang ternyata memiliki kaitan dengan kelompok berbahaya tersebut. Abe meskipun terkejut, tetap menawarkan bantuan sebagai bentuk solidaritas terhadap teman lama. Namun tanpa Abe sadari, dua rekan Iem yang kebetulan lewat di lokasi kejadian melihat Abe sedang berbicara dengan Ipeh. Tanpa mengetahui situasi sebenarnya, mereka salah paham dan berpikir bahwa Abe tengah berselingkuh.
Kedua rekan tersebut yang merasa harus memberitahu seseorang akhirnya menemui Sangwon, rekan mereka yang terkenal berpengalaman dalam urusan perceraian. Dengan penuh semangat mereka menceritakan kejadian itu dari sudut pandang yang berbeda, seolah-olah Abe benar-benar terlihat memiliki hubungan terlarang dengan Ipeh. Percakapan tersebut tak sengaja didengar oleh Iem. Alih-alih percaya begitu saja, Iem hanya tersenyum kecil. Dalam hatinya ia sangat mengenal suaminya yang tidak pernah meragukan kesetiaan Abe. Ia tahu betul bahwa Abe bukan tipe pria yang akan berselingkuh. Terlebih lagi, selama ini Abe selalu mendukung dan mencintainya dengan tulus. Malam itu, ia semakin yakin bahwa suaminya, Abe, tidak mungkin berselingkuh. Selain karena ia sangat mengenal kepribadian Abe, alasan sederhana lainnya adalah bahwa Abe bahkan tidak memiliki uang untuk bermain-main. Iem seringkali memberi uang saku kepada Abe untuk kebutuhan sehari-harinya. Keyakinan ini membuat Iem tidur dengan tenang malam itu. Sementara di sisi lain, pikiran Abe mulai terusik oleh kenangan masa lalunya. Saat Iem tertidur, Abe termenung dan kembali mengingat masa lalu kelamnya sebagai anggota pasukan elit Korea Selatan. 6 tahun yang lalu, Abe dan rekannya ditugaskan dalam misi rahasia untuk menghentikan sebuah kapal milik Rusia yang dicurigai akan mengirimkan senjata ilegal menuju Korea Utara. Misi ini sangat berbahaya dan membutuhkan perencanaan yang matang. Setibanya di kapal, Abe dan rekan bergerak cepat. Mereka berhasil menyusup ke dalam kapal dan memasang IMP atau pembangkit elektromagnetik untuk mematikan seluruh alat elektronik dan mesin kapal. Namun situasi menjadi lebih rumit ketika mereka menemukan bukti tak terduga. 조타실 진입이요. 이거 타고 있으면 우리 집으로. Kapal tersebut ternyata tidak menuju Korea Utara, melainkan untuk mengirimkan senjata ke Korea Selatan. Informasi ini menunjukkan adanya pengkhianatan besar yang melibatkan pihak tak dikenal di dalam negeri. Dalam upaya mereka untuk menghentikan pengiriman senjata itu, Abe dan rekannya dihadang oleh pasukan Rusia yang jauh lebih banyak. Meski berjuang habis-habisan, mereka akhirnya terpojok dan tertangkap. Di dalam tahanan, Abe dan Joni mengalami penyiksaan brutal. Pasukan Rusia menuntut password untuk menonaktifkan IMP agar kapal bisa kembali berjalan. Abe berusaha bertahan dan merahasiakan password tersebut. Namun, ketika ia melihat Joni akan dieksekusi di depan matanya, Abe akhirnya menyerah dan memberitahu passwordnya. Sayangnya, meskipun Abe patuh, pihak Rusia tetap menghabisi nyawa Joni tanpa belas kasihan. Setelah kejadian itu, Abe kembali ke Korea dalam keadaan penuh penyesalan. Namun alih-alih disambut sebagai pahlawan, ia malah mendapatkan kabar buruk dari Ensen dan Ipeh, dua rekannya di pasukan khusus. Abe diberitahu bahwa ia dikeluarkan dari pasukan elit karena aksinya bersama Joni dianggap sebagai misi ilegal yang tidak mendapat izin dari komando. Kabar ini menghancurkan Abe. Pengorbanan, penyiksaan, dan kematian Joni terasa sia-sia. Sementara ia sendiri kehilangan segalanya, kehormatannya sebagai tentara, pekerjaannya, dan masa depannya. Kenangan ini terus menghantui Abe hingga saat ini. Namun, malam itu, sesuatu dalam dirinya mulai menyala kembali. Keesokan harinya, Abe kembali menemui Ipeh untuk membantunya menemukan suaminya, Ensen, yang menghilang. Namun tanpa disadari, kedua rekan Iem masih mengikuti mereka dengan penuh rasa ingin tahu dan ingin membuktikan bahwa Abe benar-benar selingkuh. Mereka mengambil beberapa foto Abe bersama Ipeh di berbagai sudut kota, lalu mengirimkannya ke Iem. Saat menerima foto-foto tersebut, hati Iem hancur. Melihat gambar Abe bersama seorang wanita lain di tempat-tempat yang mencurigakan membuatnya yakin bahwa suaminya telah berselingkuh. Keyakinan ini diperkuat oleh perkataan kedua rekannya yang terus memanas-manasi situasi. Sementara itu, Abe yang sama sekali tidak menyadari situasi ini memutuskan untuk membantu Ipeh sepenuhnya. Ipeh menjelaskan bahwa Ensen kemungkinan besar diculik oleh Menteri Pertahanan Korea karena Ensen mengetahui rahasia besar terkait korupsi anggaran militer yang melibatkan petinggi negara. Bukan hanya soal uang, tetapi korupsi ini juga berhubungan dengan pengadaan senjata ilegal, sesuatu yang pernah disinggung dalam misi lama Abe. Ipeh juga memperlihatkan sebuah surat misterius yang ia terima. Surat tersebut berisi alamat sebuah website rahasia. Saat Ipeh membuka website itu, seseorang misterius menghubunginya dan menawarkan informasi tentang keberadaan Ensen. Orang tersebut meminta mereka untuk bertemu langsung di sebuah hotel pada keesokan harinya. Awalnya, Abe dan Ipeh merasa ragu.
Tetapi akhirnya Abe memutuskan untuk percaya dengan satu syarat. Ia akan mempersiapkan segalanya untuk menghadapi kemungkinan terburuk. Di sisi lain, ia masih belum bisa percaya sepenuhnya bahwa suaminya benar-benar tega berselingkuh. Dalam kegalauannya, Sang Woo yang merasa sudah berpengalaman dalam masalah perceraian berusaha menenangkan Iem. Sang Woo bahkan menyarankan Iem untuk mencari bukti tambahan sebelum membuat keputusan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menggeledah rumahnya sendiri ketika Abe tidak ada. Namun setelah memeriksa seluruh sudut rumah, Iem tidak menemukan bukti apapun yang mencurigakan. Tidak ada pesan tersembunyi, tidak ada barang milik wanita lain, atau tanda-tanda perselingkuhan. Ini membuat Iem semakin bingung, meskipun foto-foto yang ia lihat seakan-akan berkata lain. Malam harinya, Abe pulang dengan wajah tenang. Ia bahkan mengatakan kepada Iem bahwa ia ingin meminjam mobil untuk pergi memancing keesokan harinya. Sesuatu yang terdengar sangat biasa. Namun, Iem yang sudah curiga meminta bantuan Sang Woo untuk memata-matai Abe. Keesokan harinya, mereka mengikuti Abe dari kejauhan. Dilihat dari barang bawaannya, seperti alat pancing, umpan, dan pendingin ikan, Abe memang terlihat seperti benar-benar pergi memancing. Namun, kecurigaan Iem semakin memuncak ketika ia dan Sang Woo mempergoki Abe masuk ke sebuah hotel bersama Ipeh. Iem yang melihat pemandangan ini langsung marah besar dan berniat melabrak suaminya di tempat itu juga. Namun, Sang Woo yang khawatir Iem akan bertindak gegabah, mencoba untuk menenangkannya. Dengan bijak, Sang Woo menyarankan agar mereka mencari tahu lebih lanjut tentang situasi tersebut sebelum mengambil langkah emosional. Namun, bagi Iem, ini adalah batas kesabarannya. Amarah dan rasa kecewa terus menguasai dirinya. Meskipun di balik itu semua, ia masih merasa ada sesuatu yang tidak benar. Di sisi lain, Abe dan Ipeh sebenarnya sedang berada di dalam misi penting, bukan urusan pribadi, dan sama sekali tidak menyadari bahwa mereka sedang diikuti. Iem dan Sang Wong, yang masih dihantui rasa curiga, akhirnya menggunakan drone untuk memata-matai kegiatan Abe dan Ipeh di hotel tersebut. Namun dari rekaman drone, tidak ada yang mencurigakan antara Abe dan Ipeh. Mereka hanya terlihat berbicara serius akan membahas sesuatu yang penting. Hal ini membuat Iem kembali bimbang. Namun amarah dan rasa kecewa masih membayangi pikirannya. Tak lama kemudian, ia menerima informasi terbaru tentang keberadaan terakhir Enzen. 여기 현행범 안 잡고 그냥 가? Informasi tersebut sangat mendesak, sehingga ia memutuskan untuk meninggalkan AB dan fokus pada tugasnya. Meski begitu, sebagai bentuk protes, diam-diam terhadap suaminya, Iem sengaja meninggalkan mobilnya tepat di depan mobil AB agar ia melihatnya, sambil meletakkan kamera tersembunyi di dalam mobil untuk merekam apa yang terjadi. Sementara itu, AB dan IP akhirnya bertemu dengan pria yang telah menghubungi mereka malam sebelumnya, yang memperkenalkan dirinya sebagai Minho. Minho menjelaskan bahwa alasan Anson diculik adalah karena ia memiliki flash disk berisi file rekening keuangan milik seorang petinggi militer bernama General Park. File itu mengungkap bukti korupsi besar-besaran 3,3 miliar won yang berasal dari anggaran militer telah diselewengkan oleh kepentingan pribadi dan jaringan kriminal. Minho melanjutkan bahwa sebelum diculik, Anson sudah sempat bekerja sama dengan Ina untuk menyembunyikan flash disk tersebut. Inilah alasan mengapa Ina dikejar-kejar dan jatuh dari atap gedung, karena ia menyimpan kunci bukti yang bisa menjatuhkan Jenderal Park. Kini keberadaan Anson menjadi sangat krusial, dan Minho memberikan informasi lokasi di mana Anson kemungkinan besar ditahan. Yang di permukaan dikenal sebagai fasilitas untuk pemulihan mental dan penguatan psikologis para tentara. Namun, Minho menegaskan bahwa semua itu hanyalah kedok belaka. Pada kenyataannya, tempat itu digunakan sebagai pusat interogasi brutal dan juga penjara rahasia bagi orang-orang yang dianggap sebagai ancaman. Mendengar informasi ini, Abe dan Ipeh menyadari betapa gentingnya situasi. Mereka akhirnya memutuskan untuk pergi ke rumah sakit jiwa tersebut demi menyelamatkan Anson yang kemungkinan besar sedang disiksa untuk memaksa pengakuan tentang lokasi flash disk. Meski ini berbahaya, Abe tahu ini ia tidak mungkin mundur. Bagi Abe, menyelamatkan Anson bukan hanya tentang menolong teman lama, tetapi juga menebus kesalahan masa lalu yang selalu menghantuinya. Abe menyiapkan rencana matang bersama Ipeh. Mereka menyadari bahwa ini bukan hanya sekedar misi penyelamatan, tetapi juga awal dari pertarungan besar melawan jaringan korupsi yang lebih luas, yang melibatkan Jenderal Park dan kekuatan militer yang ia kuasai.
Iem semakin curiga dengan Abe setelah mendapat rekaman dari kamera yang ia tinggalkan di mobil. Rekaman itu menunjukkan bahwa Abe dan Ipe sudah pergi dari hotel menuju lokasi yang tidak diketahui. Malam harinya, saat Abe tertidur, Iem diam-diam mengambil ponsel suaminya. Dengan kemampuan teknisnya sebagai seorang detektif, Iem berhasil mengkloning data ponsel Abe agar bisa menyadap segala aktivitas dan komunikasi suaminya sewaktu-waktu. Keberhasilan ini membuat Iem yakin bahwa ia akan segera menemukan kebenaran. Keesokan harinya, Abe dan Ipe telah sampai di lokasi yang dimaksud. Sebuah rumah sakit jiwa terpencil yang sebenarnya adalah pusat penyiksaan rahasia. Sementara itu, Iem yang terus memantau aktivitas Abe dari data cloning ponselnya, semakin bingung apa yang dilakukan seorang Abe di tempat terpencil seperti itu. Baginya, ini benar-benar di luar kebiasaan suaminya. Di dalam rumah sakit jiwa, Ensign terlihat dalam keadaan yang sangat menyedihkan. Ia disiksa secara brutal oleh seorang dokter kejam yang bekerja untuk jaringan Jenderal Park. Dokter tersebut berusaha memaksa Ensign agar mengungkapkan lokasi flash disk yang selama ini ia sembunyikan. Sementara itu di tempat lain, Ina akhirnya sadar di rumah sakit setelah koma akibat insiden sebelumnya. Iem segera datang untuk meminta penjelasan. Dari Ina, Iem mendapatkan gambaran besar tentang apa yang sebenarnya terjadi. Mulai dari keterlibatan Ensign, flash disk rahasia, hingga jaringan korupsi yang melibatkan pihak militer. Tidak hanya itu, Iem juga menemukan lokasi terakhir keberadaan Ensign yang membuat semuanya mulai terlihat masuk akal. Kembali ke rumah sakit jiwa, Abe dan Ipe memulai rencana mereka untuk menyelamatkan Ensign. Dengan gaya kocaknya, Abe menyamar sebagai tukang sedot WC yang diminta datang untuk memperbaiki saluran pembuangan. Aksi penyamarannya yang penuh improvisasi berhasil mengelabui petugas keamanan yang membuatnya bebas masuk ke dalam area rumah sakit. Setelah itu, Abe dengan lihainya menyelinap ke dalam gedung dan berpura-pura sebagai salah satu narapidana yang sedang dirawat. Dalam keadaan ini, Abe kembali memanfaatkan keluguan petugas dan berhasil mencuri seragam salah satu penjaga untuk digunakan sebagai penyamaran baru. Dengan menggunakan saluran udara, Abe menyusup secara diam-diam hingga akhirnya menemukan ruangan tempat Ensign disekap. Setelah memastikan situasi aman, Abe melumpuhkan sang dokter dengan serangan cepat dan membebaskan Ensign yang nyaris tak sadarkan diri. Mereka bergerak cepat, membawa Ensign keluar melalui jalur yang telah disiapkan Ipe sebelumnya. Dalam situasi yang menegangkan, mereka berhasil menyeludupkan Ensign keluar dari rumah sakit jiwa dan membawanya ke dalam ambulans yang sudah dipersiapkan. Namun, kaburnya Ensign tidak luput dari perhatian Jenderal Park. Saat kabar itu sampai ke telinganya, terungkap fakta mengejutkan. Jenderal Park adalah rekan Ipeh, teman lama Abe yang selama ini berpura-pura membantu. Selama ini, Ipeh memanfaatkan kepercayaan Abe untuk mendekati Ensign dan menemukan flash disk yang berisi bukti korupsi besar-besaran. Ipeh tahu bahwa jika Ensign merasa aman, maka cepat atau lambat ia akan membuka mulut tentang lokasi sebenarnya flash disk tersebut. Ensign yang sudah merasa berada di tempat yang aman, akhirnya mengungkap lokasi flash disk itu di basement rumahnya sendiri. Tanpa disadari oleh Abe, selama ini rumah yang sering ia dan Ipe gunakan sebagai markas untuk mencari informasi ternyata juga menyimpan kunci rahasia yang selama ini mereka cari. Dengan informasi ini, Ipe semakin dekat dengan tujuannya. Namun, Abe yang masih belum mengetahui pengkhianatan Ipe akan segera dihadapkan oleh kenyataan pahit yang mengubah segalanya. Di sisi lain, Ipe mulai merangkai potongan-potongan informasi dari hasil sadapan ponsel Abe dan ternyata dari Ina. Ia menyadari bahwa suaminya sedang terlibat dalam hal besar, bukan perselingkuhan seperti yang ia duga sebelumnya. Abe yang pergi mengambil flash disk di lokasi basement rumah Ensign ternyata sudah dijebak. Dokter kejam yang sebelumnya menyiksa Ensign ternyata adalah anak buah Ipeh dan langsung menyerang Ensign. Namun, di saat kritis, Ensign berhasil melumpuhkan sang dok sayangnya. Ensign terluka parah akibat pertarungan tersebut dengan nafas terakhirnya. Di waktu yang bersamaan, ia berhasil tiba di rumah Ensign. Namun alangkah terkejutnya saat ia mengetahui bahwa Minho, pria yang mereka kira sekutu, sudah ada di sana terlebih dahulu. Ternyata Minho adalah anak buah Ipeh. Dalam kejar-kejaran yang tegang, ia berhasil menemukan flash disk yang dicari selama ini dan sempat mengcopy data ke ponselnya. Namun situasinya memburuk. Saat terpojok oleh Minho, ia akhirnya menghancurkan flash disk untuk memastikan data aslinya tidak jatuh ke tangan mereka. Meskipun ia sudah melakukan itu, Minho berhasil menangkap Iem dan membawanya ke markas Ipeh. Di markas Ipe, Iem bertemu dengan Ipe sendiri yang akhirnya mengungkap semua rencananya. Ipe memaksa Iem untuk mengungkap lokasi salinan data flash disk, namun Iem tetap bungkam meskipun disiksa habis-habisan. Namun keadaan berubah ketika Ipe menunjukkan rekaman Abe yang masih terbaring lemah di rumah sakit.
dan mengancam akan menghabisi Abe jika Iem tidak berbicara. Dalam kondisi tertekan, Iem akhirnya memberitahu lokasi salinan data. Namun nasib berkata lain. Abe tersadar di rumah sakit dan berhasil meloloskan diri dari penahanan anak buah Ipeh. Dengan keahliannya sebagai mantan pasukan khusus, Abe segera menuju markas Ipeh. Dengan penuh aksi, dia menghabisi beberapa penjaga dan akhirnya berhasil menyelamatkan Ipeh tepat waktu. Iem yang tak percaya melihat suaminya bertarung bak seorang tentara elit. Namun aksi penyelamatan belum selesai. Mereka harus kabur dari kejaran anak buah Ipeh. Dengan kerjasama yang solid, Abe dan Iem berhasil meloloskan diri dari markas tersebut. Di perjalanan, Iem marah besar karena merasa Abe telah membohonginya selama ini. Abe pun akhirnya menjelaskan tentang semua kebenaran masa lalunya sebagai pasukan khusus. Pengkhianatan Ipeh dan mengapa ia harus terlibat kembali dalam situasi berbahaya ini. 얘기를 했어야지. 그래야 이해를. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, ia akhirnya mengerti dan bersedia membantu suaminya untuk menghentikan Ipeh. Mereka kemudian kembali ke rumah Ensen untuk mempersiapkan senjata dan rencana penyerangan terhadap markas Ipeh. Abe sempat meminta Iem untuk tidak ikut karena terlalu berbahaya, tetapi Iem menolak. Dengan kemampuannya sebagai detektif dan penembak jitu, ia bertekad untuk bertarung bersama suaminya. Di markas Ipeh, Abe dan Iem menyusup dengan cepat dan mematikan listrik di seluruh area, menyebabkan kekacauan. Akibatnya, proses pemindahan uang korupsi milik Ipeh ke rekening lain terhenti. Ipeh yang marah besar memutuskan untuk kabur. Namun Abe dan Iem harus berhadapan dengan sisa anak buah Ipeh yang masih berjaga. Dengan keahlian bertarung mereka, keduanya berhasil menghabisi penjaga satu persatu dengan strategi dan aksi luar biasa. Dalam momen puncak, Abe dan Iem akhirnya berhadapan dengan Ipeh dan Minho di tengah jalan. Abe bertarung habis-habisan melawan Minho. Sementara Iem berhadapan langsung dengan Ipeh. Abe akhirnya berhasil mengalahkan Minho, tetapi sayangnya Iem kalah dalam duel melawan Ipeh. Ipeh pun berhasil kabur menggunakan mobil sambil membawa data rekening yang ia curi. Namun Iem tidak tinggal diam. Dengan kemampuan menembak yang luar biasa, ia menembakkan tabung gas yang berada di sekitar jalan. Ledakan yang dihasilkan berhasil menggulingkan mobil Ipeh dan menghentikannya. Setelah itu, mereka segera mengambil koper dan keluar di tempat itu. Hanya untuk menemukan bahwa di luar sudah ada banyak tentara yang menunggu. Mereka berdua akhirnya ditangkap dan dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut karena bertindak tanpa surat perintah resmi. Rekan-rekan Iem yang melihat itu terkejut. Ternyata Abe adalah mantan agen khusus. Mereka pergi memberikan penghormatan kepada Abe. Singkat cerita, 6 bulan kemudian mereka dibebaskan dan kini Abe bekerja bersama istrinya Iem sebagai detektif. Film pun berakhir.